Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada seminar diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Batu Retno. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Widodo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir dalam forum Zoom ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apapun. Puji syukur kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga atas rahmatnya kita semua dapat dihadirkan dalam forum ini dan dalam keadaan sehat. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya dalam kondisi hening. Monggo, Bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membacakan urutan atau susunan acara pada diseminasi hari ini. Yang pertama, lagu Indonesia Raya sudah dinyanyikan. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Batu Retno atau yang mewakili. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari pengajar praktek atau yang mewakili. Kemudian diseminasi dari Bapak Panji Ribut Uji Saputra. Selanjutnya diseminasi dari Bapak Untoro Adi Aristina. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Menginjak acara pertama, saya aturkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri Batu Retno atau yang mewakilkan untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini sedang ada kegiatan dinas luar. Untuk itu yang pertama, mari kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita, utamanya tugas kita untuk mengembangkan pada kurikulum Merdeka ini, yaitu dengan kegiatan
diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Bapak Ibu guru yang mendukung kegiatan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak Ibu guru, kita dengan tulus senantiasa kita saling mendukung agar bisa memberikan kelancaran dalam kita semua mengerjakan tugas dalam pengembangan di kurikulum Merdeka ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada peserta untuk mengerjakan ataupun meningkatkan pada kegiatan pengembangan di kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan dengan didasari dengan semangat yang tinggi, didasari dengan keikhlasan, mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya adalah penyampaian budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Saya saran bisa terdengar, Pak. Suara terdengar, Pak? Jelas nggih? Ini jelas sekali. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu, Bapak, Ibu semuanya pada siang hari ini berkenan hadir mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Semoga kita selalu diberi kesehatan semuanya. Mohon izin untuk share screen. Sampun kelihatan ya? Sampun, Pak. Nggih. Kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini meskipun kita berada di ruang dunia maya, saya akan melakukan diseminasi aksi nyata kaitannya dengan modul 14 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, pada materi budaya positif kali ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, tentang keyakinan kelas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, tentang budaya positif, sebenarnya apa toh arti dari budaya positif tersebut, disiplin positif tersebut? Disiplin berasal dari diri kita sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Jadi dalam disiplin itu merupakan suatu hal yang diyakini kebenarannya, yang menjadikan seseorang bangga atas penghargaan untuk diri kita karena telah melakukannya. Nah, ada beberapa contoh perilaku disiplin positif ketika siswa atau mungkin kita berada di sekolah. Mungkin ketika masuk sekolah tepat waktu, itu merupakan disiplin positif. Memakai seragam sesuai ketentuan, menaati peraturan sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar dengan tekun. Misalkan kalau hari Senin mengikuti upacara dengan khidmat,
kemudian saling menghargai, menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Itu adalah contoh perilaku disiplin positif di sekolah yang dilakukan oleh siswa. Kemudian dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, teori motivasi itu ada 3, atau motivasi itu sebenarnya dibangun oleh 3 dasar. Yang pertama, motivasi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga merupakan motivasi yang bisa untuk menanamkan nilai disiplin positif kepada murid, karena motivasi yang muncul dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik, sehingga berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Sebagai guru, tugas kita untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa dengan salah satunya adalah memberi contoh teladan yang baik tentunya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada beberapa pengertian tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam tindakan dalam bentuk pelanggaran umumnya diberikan hukuman. Ya, hukuman bisa berupa fisik atau psikis sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Itu pengertian dari hukuman. Kemudian penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kemudian pengertian restitusi itu mungkin adalah salah satu kalimat atau sebuah kata-kata yang mungkin asing ya, mungkin asing bagi kita karena dengan istilah restitusi itu jarang kita gunakan. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, dalam restitusi ini ada anak yang salah, kemudian kita perbaiki tentang tindakannya itu. Ini adalah tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh gini, misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, maka restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan untuk memperbaiki kesalahan. Contoh lagi ada hukuman nyaman atau tidak nyaman untuk murid. Di sini konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid, kemudian restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah beberapa contoh-contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada dasarnya dalam hukuman, ketika kita garis bawah ini, hukuman itu negatif, artinya agak keras negatif, kemudian konsekuensi itu netral, restitusi itu positif atau memecahkan masalah. Kaitannya dengan restitusi. Materi yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu Hebat semuanya sudah melakukan dengan perwaliannya pembentukan keyakinan di dalam kelas, ya. Mungkin sudah pernah. Pada dasarnya keyakinan kelas itu merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama wali kelas, kemudian dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Nah, pembentukan dari peraturan-peraturan atau yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari murid
sehingga murid dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Di sekolah kita sudah banyak MMT yang ada di kelas-kelas itu tentang keyakinan kelas yang sudah ibu bapak buat semuanya. Oke, sudah di kelas sudah terbentuk. Nah, di grafik ini, di dalam ini yang paling bawah itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu ketika kita lebarkan, ketika kita sarikan akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah intisari dari peraturan kelas. Ketika keyakinan kelas itu berlaku semuanya, itu di sekolah akan menjadi lingkungan yang positif, lingkungan yang kondisif. Nah, lingkungan yang positif, suasana kondisif, nyaman, menyenangkan, itu dapat mengakibatkan budaya positif di sekolahan. Artinya, budaya positif itu dibangun dari yang paling kecil adalah tentang peraturan kelas. Budaya positif itu dibangun dari peraturan kelas, kemudian kita yakini menjadi suatu keyakinan, kemudian mengembang lagi menjadi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, yang mengakibatkan budaya, kelakuan, karakter itu akan menjadi positif. Sebagai contoh ini, di sebelah kiri ini ada peraturan dan di sebelah kanan ada keyakinan. Ketika kita membuat suatu peraturan, sebagai contoh salah satu ini, selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kemudian di keyakinan kelas, peraturan ini kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif dari selalu mengembalikan buku itu adalah tanggung jawab. Maka keyakinan kelas dari peraturan ini yang bagus, yang tepat adalah tanggung jawab. Contoh lagi, ketika ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, itu adalah peraturannya. Kemudian keyakinannya kelas adalah menghormati orang lain. Artinya di dalam keyakinan kelas ini kita membuat suatu kalimat-kalimat baik, suatu kalimat-kalimat positif yang berasal dari peraturan kelas. Contoh lagi, dilarang melakukan kekerasan, itu adalah peraturannya. Sehingga di dalam kalimat positifnya menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian contoh lagi, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelas yang dibentuk adalah keselamatan, keamanan. Nah, dari beberapa peraturan ini akan terbentuk kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang diyakini menjadi keyakinan kelas. Sehingga ini yang kolom sebelah kanan ini bisa menjadi keyakinan di kelas masing-masing. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pada dasarnya setiap manusia hidup itu punya kebutuhan-kebutuhan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi, yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk itu manusia akan melakukan segala upaya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Misalnya manusia dewasa akan bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup primernya, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, atau mungkin untuk bertahan hidup jika berkeluarga, menghidupi keluarganya. Itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang kedua, setiap manusia itu butuh kasih sayang dan juga rasa diterima. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang ingin mendapatkan kasih sayang dari keluarga, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Selain itu, juga kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas itu menjadi rasa diterima dalam suatu komunitas tertentu. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Dalam hal ini, keinginan penguasaan, keinginan
untuk diakui atas kemampuan yang dimiliki. Oke. Setiap orang pasti punya kemampuan, setiap orang pasti punya kelebihan, setiap orang punya keterampilan. Nah, dalam kebutuhan manusia ini, bahwa mereka, skill yang mereka miliki itu pengen diakui oleh orang lain. Nah, itu pasti. Itu adalah kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Seseorang butuh bebas menentukan kehendaknya, menentukan pilihannya secara mandiri, mampu mengendalikan arah hidupnya. Oke. Demikian juga dengan anak-anak, mereka membutuhkan kebebasan dalam bermain, bebas menentukan sikapnya, tidak dikendalikan orang lain. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan, fun, kesenangan adalah kebutuhan dasar yang terakhir, kebutuhan untuk menikmati kesenangan. Kita bisa bayangkan bagaimana jika hidup tidak pernah merasakan kesenangan. Pasti akan merasa suntuk, akan jenuh, akan hampa, takut, tidak aman, bahkan bisa saja akan terjadi gangguan jiwa jika tidak merasa senang. Ibu Bapak hebat yang kami hormati, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di dalam pembelajaran. Yang pertama, guru itu bisa sebagai penghukum, guru bisa sebagai pembuat rasa bersalah, guru bisa berbuat sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini terjadi jika ada sebuah kasus. Misalkan ada kasus seperti ini. Di sekolah kita, Seman Batu punya aturan bahwa anak itu menggunakan sepatu berwarna hitam. Sepatu berwarna. Nah, ada anak, katakanlah namanya Agus. Agus itu kebetulan menggunakan sepatu berwarna putih. Nah, sepatu berwarna putih. Apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan sebagainya. Contoh, jika kita sebagai penghukum, artinya kita menghukum anak. Misalkan dengan bisa seperti ini, guru berbuat menghardik, bisa menghardik anak dengan contoh kalimat mungkin seperti ini. Gus, kenapa kamu menggunakan sepatu berwarna putih? Nanti kamu akan terkena sanksi. Nah, dengan kalimat-kalimat itu artinya guru sebagai penghukum. Kemudian guru bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya kalimat seperti ini. Nah, Bapak kecewa kenapa kamu hari Senin menggunakan sepatu berwarna putih. Nah, berarti ketika kita menggunakan kalimat Bapak kecewa kenapa kamu, itu membuat Agus merasa bersalah. Jadi Agus dibuat rasa bersalah. Kemudian juga sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentu. Misalkan sebagai teman, ayolah Gus, kamu jangan menggunakan sepatu berwarna putih. Aturannya kan menggunakan berwarna hitam, sebaiknya kamu menggunakan berwarna hitam. Itu posisi kontrol sebagai teman. Ketika posisi kontrol sebagai pemantau, ya ini pemantau berarti melihat apa peraturannya Gus, kok kamu menggunakan sepatu berwarna putih. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian jika sebagai manajer, sebagai pemimpin, terus pertanyaannya beda lagi. Pertanyaannya contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini di sekolah kita? Apa yang kita yakini? Jadi menguatkan. Artinya menguatkan bahwa kita, aturan kita, keyakinan kita menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi itu adalah contoh-contoh dari posisi kontrol.
Materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Ada 3 hal faktor utama dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, misalkan anak punya kasus, jika anak punya kasus terhadap temannya atau mungkin terhadap gurunya, itu yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu ada kata-kata tertentu. Misalkan karena diyakini dalam menstabilkan identitas, diyakini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, ini mungkin kalimatnya menggunakan kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini, atau mungkin juga Pak Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu menstabilkan identitas, artinya ketika anak dipanggil emosi itu kita stabilkan dulu emosinya, biar anak tidak emosinya tidak tinggi, dapat terkontrol, distabilkan. Kemudian kalau anak sudah stabil, terus kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, itu kan suatu kalimat yang tidak begitu keras ya. Mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini adalah validasi tindakan. Kemudian setelah validasi kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati, atau mungkin kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau mungkin kamu sudah melanggar peraturan kelas yang mana. Itu adalah contoh-contoh dari menanyakan keyakinan. Berikut ini akan saya putarkan video salah satu contoh tentang penanganan kasus seseorang, penanganan kasus ada siswa namanya Windy. Windy itu ketika ulangan selalu dicontek temannya, kemudian dia marah. Nah, kasusnya seperti ini, coba diperhatikan. Misi Pak. Oh ya, oke, silakan ini, silakan dulu. Mbak Windy, ini Mbak Windy. Tadi saya dengar laporan dari Bapak kelas, katanya kamu tertarik sama Eda Mangkos itu. Enggak, bisa kesal. Loh, kenapa kamu kesal sampai marah-marah? Karena Eda itu sering mencontek dari pekerjaan saya, Pak. Gak cuma ruangan saja, tetapi itu kerjaan juga mencontek saya. Oh, begitu. Ya wajarlah kalau kamu kesal dan marah-marah. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat. Misi Pak. Oh ya, oke, silakan ini, silakan dulu. Mbak Windy, ini Mbak Windy. Tadi saya dengar laporan dari Bapak kelas, katanya kamu bertengkar sama Eda Mangkos itu. Enggak, bisa kesal sama Eda. Loh, kenapa kamu kesal sampai marah-marah? Karena Eda itu sering mencontek dari pekerjaan saya, Pak. Gak cuma ruangan saja, tetapi itu kerjaan juga mencontek saya. Oh, begitu. Ya wajarlah kalau kamu kesal dan marah-marah. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat seperti itu. Okay. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Eda? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki. Kemudian saya membuka kerjaannya, Pak, karena sadar. Oh, kamu orang seperti itu. Terus kenapa kamu orang seperti itu? Alasannya apa? Karena saya nyesal, Pak. Saya itu sudah mengerjakan tugas itu sampai lebih tengah malam. Tetapi Eda itu dipersiapkan dengan pekerjaan saya tanpa tidak membantu dan terima kasih sebagainya. Oh, masalah kalau kamu marah karena pekerjaanmu tidak rela ya, paling tidak. Saya sangat menghargai tindakan kamu
membuat, memarahi, memukul tidak. Sekarang kan coba dengan tindakan kamu marah-marah sampai membuat kerja itu apa sudah sesuai dengan keyakinan Mas? Tidak. Terus menurutmu kira-kira apa yang sudah kamu lakukan? Kira-kira setelah motivasi anak. Ya, betul. Sekarang menurut kamu, selama yang sebagai atas mampu meninggal. Nah, kalau kamu menemukan itu penting, jadi kira-kira kelas yang harus kamu lakukan. Pada saat kamu sudah marah bersiapa? Iya, betul. Sekarang apakah kamu bersedia memperbaiki masalah kamu dengan indah? Iya, bersedia. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu dengan indah? Selanjutnya saya akan sabar dan berani tidak marah dan ada temannya. Nanti kalau ada masalah dilaporkan semua, kalau dilaporkan balik lagi, ya sekali tidak kamu tetap semangat ya. Mulai sekarang kamu harus memperbaiki kamu, memperbaiki hubungan kamu dengan Linda. Gitu ya, sekarang kembali ke kelas. Terima kasih. Betul, silakan. Hati-hati ya. Terima kasih Pak Bibi. Ya. Jadi intinya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bibi dari kelas 11. Saya sangat senang kalau saya ngomongin aneh lah terima kasih kepada Pak Utoro karena telah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya dengan teman sekelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi tentang contoh dari segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Windy dan Endang. Bapak Ibu yang kami hormati, cukup sudah sampai di sini diseminasi dari saya kaitannya dengan budaya positif. Semoga bermanfaat, terus tergerak dan menggerakkan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Bu Widya kami aturkan kembali. Ya, terima kasih untuk penyampaiannya Bapak Panji dan Bapak Untoro. Sebuah hal baru yang luar biasa mengenai segitiga restitusi, filosofi KHD, kemudian identifikasi kebutuhan dasar dari peserta didik. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo saya aturkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya 3 pertanyaan kepada Bapak Untoro maupun Bapak Panji. Monggo Bapak. Ini sambil menunggu yang lain, saya boleh bertanya ya Pak ya? Oke, monggo Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, ketika segitiga restitusi itu dilakukan itu tepatnya waktu yang kita pilih bagaimana ya Pak ya? Misalnya, apakah sesudah anak itu melakukan kesalahan, atau kita akumulasi beberapa kesalahan baru kita ajak berbicara, atau berkala barangkali sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu idealnya seperti apa? Itu pertanyaan saya Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Widya. Mungkin membantu menjawab. Nah, pada dasarnya kasus yang dialami siswa itu memang beragam jumlah kasus yang apalagi satu siswa ya. Biasanya satu siswa itu melakukan kesalahan 1 kali selesai, 2 kali selesai, atau mungkin bahkan berkali-kali. Nah, ketika kita menggunakan restitusi, itu kan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau menurut saya ketika anak itu melakukan suatu kesalahan yang sudah agak berat istilahnya,
meskipun mereka sekalipun itu tetap sebaiknya menurut saya kita panggil, kita restitusi seperti itu, G. Tapi kalau kesenangannya masih ringan, itu mungkin baru kita kondisikan dulu saja. Artinya kita hanya sekedar mengingatkan dulu. Tapi kalau ketika anak sudah agak berat kesalahannya dan itu sepertinya mungkin sudah sering dilakukan, ya terpaksa kita harus merestitusi anak tersebut. Mungkin nonton Bu. Iya, terima kasih. Ya, ini sedikit menambahkan ya, itu dengan pendapat Pak Uno. Jadi kita untuk masalah restitusi mungkin tidak semua hal yang kesalahan siswa itu kita restitusi, tapi mungkin ada beberapa yang kan untuk kesalahan yang sudah cukup berat baru kita ajak atau kita lakukan untuk restitusi. Nah, kalau yang kesalahan yang mungkin masih kita agak kecil atau mungkin tidak begitu berat, itu mungkin hanya kita dengan kesepakatan dengan itu saja. Kemudian tambahannya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Untoro dan Pak Panji. Untuk selanjutnya, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pertanyaan atau mungkin apresiasi terhadap diseminasi di hari ini. Baik, karena tidak ada pertanyaan selanjutnya, ini bisa kita tutup ya Pak? Iya, bisa. Oh iya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada forum yang luar biasa ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat membuka wawasan kita semuanya, dapat menjadi acuan kita untuk pembelajaran di kelas terkait pembuatan keyakinan kelas, kemudian restitusi budaya positif di sekolah, dan semoga bisa menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada salahnya dari kami dan saya pribadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak. Bapak Ibu. Pamit undur diri. Sami-sami Pak. Ibu. Permisi Pak. Oh ya, oke, silakan sini. Silakan duduk. Mbak Windy, ya? Sini Mbak Windy. Tadi saya dengar ada laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya sama Endan, teman kelasmu itu. Iya Pak, habis saya kesal sama Endang. Loh, kenapa kamu kesal sampai marah-marah? Karena Endang itu sering mencontek hasil pekerjaan saya Pak. Nggak cuma ulangan saja, tetapi tugas dan PR juga mencontek saya. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu kesal dan marah-marah. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat seperti itu. Iya Pak, iya. Lalu apa yang kamu lakukan tadi terhadap Endang? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki, kemudian saya membeberapa mejanya Pak tanpa sadar. Oh, kamu melakukan seperti itu. Terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Alasannya apa? Karena saya kesal Pak, saya itu sudah mengerjakan tugas itu sampai lembur tengah malam, tetapi Endang itu dengan seenaknya mencetak pekerjaan saya tanpa bilang apapun, tanpa bilang terima kasih dan sebagainya. Oh, wajarlah kalau kamu marah karena pekerjaanmu tidak rela ya dicontoh oleh Endang. Iya, betul. Saya sangat menghargai tindakan kamu. Kamu tidak berbuat memarahi atau mungkin memukul Endang. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai mengebrak meja itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Tidak Pak. Nah, terus menurutmu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas tentang menghormati antar teman Pak. Iya betul. Oke. Sekarang menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting nggak? Penting sekali Pak. Nah kalau menurut kamu itu penting,
Jadi keyakinan kelas yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah harusnya apa? Saya harus bersabar. Iya betul. Sekarang apakah kamu bersedia memperbaiki masalah kamu dengan Endang? Siap bersedia, Pak. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu dengan Endang? Selanjutnya saya akan lebih bersabar dan menahan diri untuk tidak marah jika ada teman yang mencontek lagi. Nanti kalau ada temanmu yang mencontek dilaporkan ketua kelas atau dilaporkan wali kelasnya ya? Siap, Pak. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Mulai sekarang kamu harus memperbaiki sikap kamu, memperbaiki hubungan kamu dengan Endang. Begitu nggih? Iya, silakan kembali ke kelas. Mohon maaf dan terima kasih ya, Pak. Nggih, monggo silakan. Hati-hati nggih. Nggih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Febrianti dari kelas 12 MIPA 1. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Pak Untara untuk mengendalikan diri saya dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya dapat lebih banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman sekelas saya. Terima kasih kepada Pak Untara karena telah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya dengan teman sekelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi, Pak. Oh iya, oke. Silakan duduk. Mas Mario dan Adi nggih. Nggih, Pak. Gini, sebelumnya Bapak panggil ke sini ada sesuatu hal yang perlu saya konfirmasikan dengan kalian berdua. Mario dan Adi, tadi Bapak dengar ada laporan dari guru piket di kantin. Mario dan Adi, tadi Bapak dengar ada laporan dari guru piket. Sepertinya kalian ada masalah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi saya dengar dan laporan bahwa di kantin ada sesuatu masalah. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, Pak. Iya, Pak. Kami di kantin main lemparan makanan terus tidak sengaja mengenai muka Budina, Pak. Terus Adi gimana? Iya, Pak. Sama seperti itu? Sama. Oh, kalian berdua main Iya, lempar-lemparan? Pak. Saya Terus sama Mario. gitu. Terus mengenai wajah Ibu Dina, Iya, Pak. kira-kira maksud melakukannya itu tadi apa itu? Sengaja atau gimana? Saya tidak sengaja, Pak. Sengaja, Pak. Tapi apakah kalian tahu bahwa Bu Dina itu sedang berjalan di dekat kantin itu? Tidak, Pak. Tidak tahu, Pak. Oke, di sini Bapak tidak mencari salah, tidak mencari yang benar. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya ini dengan alasan tertentu. Seru ya main lempar-lemparan di kantin gitu? Iya, Pak. Seru, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa lihat kalian merasa senang. Tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Sehingga kalian dalam masalah. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di kelas sudah dibuat keyakinan kelas, nggih? Iya, Pak. Sudah kan? Sudah. Kalian percaya keyakinan itu? Percaya, Pak. Nah, kira-kira dengan main lempar-lemparan itu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang mana kira-kira? Menghormati? Menghormati sesama, Pak. Nah, menghormati orang lain dan juga Orang menghormati dirimu sendiri. Itu kan di keyakinan kelas yang nomor 3 atau nomor berapa itu loh? Nggih. Ada kan itu? Ada, Pak. Nah, kalian juga harus membuat keyakinan itu dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Iya. Nah, besok-besok kalau ke kantin, kalian jangan main lempar-lempar makanan, nggih? Nggih, Pak. Apalagi sampai mengenai bu guru atau teman-teman. Nah, kalian dalam melakukan itu juga harus menghormati orang lain dan lingkungan. Artinya, ketika Anda di kantin itu kamu juga harus menghormati sesama pengguna kantin, menghormati lingkungan kantin dan sebagainya. Paham? Paham, Pak. Nah, tapi setelah saya panggil ini, kira-kira kamu akan melakukan hal itu enggak? Tidak, Pak. Tidak akan mengulangi lagi, Pak. Nggih, terima kasih. Berarti kamu sudah mengerti kesalahannya, nggih? Iya, Pak. Sudah tidak akan mengulangi laginya, nggih? Nggih, Pak.
Nah, berarti itu kalau Anda sudah melakukannya seperti itu, keyakinan kelas kita nanti akan terencana, bisa dilakukan dengan baik. Nah, besok-besok kalau ke kantin, tolong dijaga tingkah laku, perilaku dan sikapnya, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Jadi jangan melakukan hal ini seperti lagi. Paham nggih, Mario dan Adi? Nggih, Pak, paham. Nggih. Terima kasih. Sekarang boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Nggih, Pak. Silakan, nggih. Terima kasih, nggih. 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 Permisi, Pak. Nggih, sama-sama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario, saya sangat merasa senang diajak diskusi dengan Pak Untoro untuk dapat menghargai orang lain. Saya harus belajar banyak tentang sopan santun, tata krama, dan juga bersabar. Nama saya Adi, saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Untoro yang membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan Bu Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siswa semuanya kelas 11 1 ya. Pada hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dimulai dari peraturan kelas yang akan disalurkan menjadi suatu keyakinan kelas. Ketika kita mula-mula ya, pertama membahas tentang keyakinan kelas itu yang perlu diperhatikan ini. Saya yakin semua siswa di sini itu menginginkan suatu kelas yang bagaimana? Nyaman. Suatu kelas yang intinya kita berada di dalam lingkungan kelas ini merasa aman, merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia. Ya enggak? Nah, tentunya semua siswa punya impian. Impian kelas kita itu dibuat kayak apa? Ya enggak? Masing-masing siswa pasti punya impian. Nah, kita nanti akan menuliskan impian. Impian siswa, impian masing-masing. Impianmu kelas kita dibuat apa? Tentunya beda-beda ya. Mungkin impiannya Diva, kelas ini pengen tertib. Mungkin impiannya Valen, kelas ini pengen bersih. Kan beda-beda ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah menuliskan impian Anda masing-masing. Silakan saya bagi kertasnya. Ini membawa kertas, kamu bisa bilang. Jadi cuma itu bagian semuanya satu-satu ya. Nah, lepas, bagi satu-satu semuanya. Terus silahkan Anda pilih atau tulis impian Anda masing-masing. Bebas, monggo ditulis silakan di impian kelas Anda pengennya apa, silakan tulis. Kalau bisa tulis silakan ditempelkan di sini. Ya, silakan tulis. Bukan dalamnya itu. Silakan ditulis sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan impian Anda, sesuai dengan cita-cita Anda. Kalau sudah ditulis, silahkan ditempel ke depan ini. Impian Anda kayak apa? Impian yang Anda inginkan, yang Anda cita-citakan. Ini pengen kelas ini pengen kayak review loh. Berawal dari impian Anda dulu. Berawal dari impian yang nanti akan kita jadikan satu kata. Kelas dan apa? Satu saja. Inginkan keinginannya satu saja impiannya, biar lebih banyak. Berarti satu impian kelas yang kamu inginkan. Pengennya yang apa? Bebas. Kalau sudah ditulis, kalau sangat senang nggak apa-apa. Tentunya semuanya punya impian, nggih. Tentunya semuanya punya impian.
Kalau sudah ditambah sini Ros. Kalau apa? Ayo. Ayo tambah sini. Ini warna pink. Nah, kita tambah. Ini yang warna agak oranye. Nah, ini bagian api kita foto. Silakan ditambah. Silakan ditempel sesuai dengan keinginan Anda. Jawaban ini tuh, mesti limitnya guling nih. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, akan kita kelompokkan menjadi beberapa hal. Tolong bantu saya, Aska. Ini. Coba yang pink dibaca. Menghadapan kelas yang rapi dan bersih. Berarti ada kelas yang Rapi dan bersih. Rapi dan bersih. Lagi Bersih dan harmonis. bersih, harmonis. Ini sama dari ya. Lagi. Tambah lagi harmonis. Lagi. Sorry, semua itu Pak. Mana? Sorry Pak. Yang kedua itu Pak. Solid. Solid. Bersih dan menyenangkan. Bersih, menyenangkan ini ya. Oke. Lagi. Menghargai dan kompak. Menghargai. Kompak itu solid Pak. Solid. Udah kompak ini nama ya. Terus. Menyenangkan dan berprestasi. Menyenangkan, sudah ada, tambah Prestasi. Prestasi. Nyaman. Nyaman. Nyaman termasuk mana ini? Harmonis ini nyaman gitu ya? Lagi. Namanya biar ada. Rasa izin, Pak. Kalau tidak ada, untuk pembagian yang atas kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.